Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Kaki Petung Farm Channel. Kali ini kegiatan sore hari ini tadi saya tidak ada kegiatan, jadi sore hari ini kita akan dolan di kandangnya peternak saya, peternak plasma saya. Jadi di sini nanti ada dua kriteria, jadi satu untuk pembesaran, yang satunya breeding. Jadi seperti apa nanti barangnya di sini untuk breeding, bahan-bahan breedingnya kelas standaran sama pembesaran yang ada di kandang ini. Dan di sini nanti pola makannya pun juga tidak sama dengan yang lain, tapi juga hasilnya memuaskan. Mari kita ikuti sore hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tetap tombol like, subscribe, dan komen agar supaya channel ini bisa terus berlanjut dan bisa tetap mengedukasi untuk peternak-peternak yang akan beternak di kambing Kaligesing ini. Monggo Mas. Sore Pak. Kasih ngoper. Oh, jadi ini teman-teman, makanya di sini cuman gajah nodot. Sing dia apa lagi Pak? Ini jenisnya apa lagi? Pacong. Pacong tapi sing gede ini. Nah ini pacong. Jadi ini rumput pacong, yang itu odot. Gak apa-apa, sama sambil terusnya apa-apa. Jadi ini sak bonggol-bonggolnya entek Pak iki? Nggih, resik nggih. Resik? Nggih. Ini kan legi nih Mas. Oh. Ini sakmene iki umur piro Pak? Sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan wis sakmene. Nggih. Jadi teman-teman, ini rumput pacong. Rumput pacong ini umur 1,5 bulan. Ini jadi di sini pakannya kambing cuma gajah nodot sama pacong. Jadi makannya cuma seperti ini. Nanti prosesnya seperti apa kita lihat, dan hasilnya ternak di kandang nanti juga seperti apa. Jadi pelan-pelan sangat sekali. Nah, sembari kita menunggu proses dia bapaknya nyoper untuk makan sore hari ini, kita kuning kandang dulu melihat bahan breeding yang ada di sini dan spek plasma pembesaran yang ada di sini. Monggo Mas. Ini bahan breeding kejantannya di kandang sini. Jantan ini masih pola dua pasang, pola warna favorit untuk postur cukupan, ini cukupan, pasung sudah lumayan bagus, telinga sudah bagus. Dan ini di sini nanti sudah ada anak-anaknya yang bagus-bagus. Jadi ini cuma pejantan kelas breeding. Ini dulu dari saya belinya 11.500.000. Tapi anak-anakannya bagus-bagus ini. Kalau luri ini dulu saya ngambilnya dari Jawa Negara ini.
dulu anak-anakannya yang sudah di sini sudah ada anak-anak dari induk yang kelas menengah ke bawah. Nah, ini teman-teman, ini ada calon induk. Ini juga anak-anaknya itu. Calon induk Brabang sama kepala merah. Ini yang satu telinganya kurang rapi, telinganya kurang. Tapi untuk pasung sudah bagus nih Brabang, yang ini kepala merah. Ini dari hasil dari jantan tadi. Kesit pedusnya, bisa kesit. Ucul mayu-mayu. Nah, ini indukannya ini. Indukannya ini dulu ambil dari saya harga 4,5 juta. Merah. Tapi susunya juga istimewa susunya. Tapi ini di sini sudah beranak 3 kali. Ini anakannya yang dulu, anakan pertama itu jantan, kita sama dengan laki, ada bintang, sudah laku 12 juta. Jadi tinggal makan lah mulai. Nah terus ini ada anakannya jantan ini dari induk yang kelasnya ini dulu dari pembekalan dari sini, jadi tinggal 1. Ini dulu harganya 5 juta. 4,5, ini harganya 4,5 ini. Ini harganya 4,5, darah siap kawin. Nah ini keluar anak. Ini bagus. Sayang kakinya. Sayang kakinya. Kakinya bagus ya. Entah kenapa saya nggak tahu, ini kakinya tapi tidak ada lagi Brabang anakannya dari jantan itu dengan induk juga Brabang. Tapi kusik. Ini jantan dari pejantan tadi. Induknya yang sebelahnya ini dulu beli dari saya bunting harga 4 juta. Ini udah beranak 1 kali, ini beranak lagi, ini beranak kedua. Ini kawinan sama pejantan tadi. Nah, di sini kan kita sudah bisa analisa dengan kepalanya sudah tumbuh, dagingnya sudah bagus, polanya sudah nyeblek. Nah, warna ngikut dari induk. Nah, ekor bagus. Nah, sini untuk induknya kepalanya masih rotor. Nah ini, jadi kita bisa analisa breeding dari sini. Ini induknya, kepalanya lancip ya. Jadi nggak nyatem, cuman dagunya dia bagus. Jadi kalau kita cari induk, kalau kepalanya nggak perlu yang ganong temen ya. Tapi kalau ini dagunya bagus, otomatis anak anakannya mesti nyatem. Telinganya cukupan ini. Oh ini dulu harga 4.500.000 sudah tak gunting 3 bulan dari saya dulu. Jadi kios badan ini. Kalau anu keretanya kan juga. Kalau nah, ini sebagian breeding di peternak sini kelasnya standartan. Jadi dengan hasil masih standar.
Nah, yang sini ini untuk pembesaran di kandang ini. Jadi kalau sini ini untuk kandang breeding, ini pembesaran dari saya. Mari kita lihat dari depan barangnya seperti apa, pola pembesaran. Tas mana ini? Tapi anaknya. Ini baru lagi beranak. Oh, wedok. Calon induk, teman-teman, ini calon induk. Pola warnanya sayang burine ireng. Ini induk sebelah itu berarti. Mbak sikile kok yo o ya Anja. Sikile kok yo o. Napa to bodo o? PMK. PHP api ya iki. Ini berarti mak ampas tok Mbak berarti ya? Ampas tok nggak ada campuran liyane. Jadi ini teman-teman, ini saya di sini ngasih kurang bulan Mbak, 2 bulan ya San? Sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ini saya ngasihkan kecil-kecil dulu. Ini jadi untuk pembesaran di kandang sini. Yang dulu 1 paket 10 ekor, tapi sekarang tak kasih 1 paket 5 ekor, tapi dengan grade yang berbeda. Ini grade-nya kepala blur-blur semua. Ini hitam, ini cucu Cleopatra, ini cucu Cleopatra dari sini. Telinganya panjang, lebar, cuman warnanya hitam, warnanya ireng bles. Tapi ndase blur. Jadi ini putu cucu Cleopatra. Jadi ini materi pembesaran, nanti 5 bulan lagi tak ambil. Kalau ini anaknya raja, calon induk. Ini saya ngambil induknya dulu dari kandangnya Jepara. Jadi kandangnya Gading Satrio dulu di Jepara. Ini masih makan sore. Nah, ini datangnya lebih kecil lagi, tapi sekarang udah besar-besar. Ini juga sama, ini pembesaran. Kalau ini tak kasih yang ini 1 paket 8 ekor. Badannya sudah bagus-bagus, kepala bagus. Ini semua peranakan dari jantannya Mas Ali yang tak liput kemarin. Ini calon induk semua tak kasihkan ke sini, tak besarkan lagi. Kemarin saya ngambil masih umur sekitar 3 bulanan di Mas Ali. Ini materi-materi nanti kalau 5 bulan lagi yang jelas sudah menjadikan darah-darah siap kawin. Materi luwesan, materi breeding luwesan nanti 5 bulan lagi. Jadi di sini memang yang sekarang memang tak carikan materi yang luwes-luwes semua. Jadi juga kerandangnya jelas-jelas, materinya luwes-luwes, kepala bagus, telinganya juga bagus. Nah, ini nyatem itu, nyatem. Ini jadi anakan dari pejantanan Mas Ali Gembong. Jadi ini semua kemarin saya ngambil dari Mas Ali itu. Hari yang di sini masih ada.
Ini teman-teman, ini anakannya jantan tadi, sayang kemarin habis kena PMK, jadi ini agak baru lekas sembuh ini kayaknya. Kakinya, oh kemarin waktu saya kesini masih badannya bagus. Sampai air rantai. Kali ini ada mbak budut. Ini sudah agak besar ini, tapi satu paket 8 ini. Ini satu paket 8 ekor ini. Ini sudah agak besar, ini agak lebih dahulu dari yang itu. Jadi ini telinganya bagus-bagus semua. Jadi ini kita lihat materinya dulu. Kalau ini yang kelasnya biasa-biasa ini. Kalau yang kelasnya agak bagus, yang 2 paket tadi itu kelasnya sudah bagus-bagus semua. Kalau ini sedang-sedang. Jadi ini yang bagus cuman 3 ekor, 1, 2, 3. Kalau yang lain itu kelasnya sedang-sedang semua. Jadi ini masih nanti kita sambil menanti bapaknya tadi nyoper rumput, ini kita lihat materinya dulu. Nanti kita berbincang-bincang gimana prosesnya nanti, awal mulanya seperti apa. Dulu ini bekas kandang ayam kalau nggak salah ini. Caranya jas kabeh nih. Kalau ini masih sekitarnya di sini 1 bulan. Singki 1 bulan Pak Yogian? 2 bulan Mas. Singki 2 bulan? 2 bulan. Singku? Iki nah bareng kayak kaca seminggu. Ini berarti pakannya Gur ampas karo pacong. Ya kalih ini mengke disukani apa polar gede. Nggih. Siki malah cepet gede sing gimana aja. Kita tekane mimpis-mimpis iki. Oh, alit-alit. Heeh. Pun adaptasi. Iki sakme gedene ya iki. Niku brai apa kan? Hah, wis brai? Nggih. Setelah tadi istilahnya dikasih ampas tahu secukupnya, setelah itu dikasih hijauan. Kita takerane sak mene-mene iki, Pak. Nggih. Sedina sewengi. Nggih. Nah, takerane cuman sak cenuk. Jadi cukup simpel istilahnya. Kalau istilahnya kita beternak itu enggak harus rebyek. Kalau kita istilahnya memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Ini lahannya sekitar piro, Pak? Sekitar ada cengkal 200. Cengkal 200 seru. Cengkal 200 seru tinggi makani wedhus. Kurang lebih kalau yang ada ini sekitar 40 lebih. 40 punjul. Nggih. Tapi kalau datang semua ya 50 punjul. Ya. Kan saya kurang sak paket iki. Kalih. Oh, loro ya. Lah niku lenggih lek niku katut paketan sing anu niku kurang setunggal. Tapi lek asline kalih ngoten. Sing pun medal. Sing pun medal kalih. Sing riyen kalih king kenten niki. Kalih paket. Berarti kurang 2 paket. Nggih. Mane kandangnya cek kosong akeh. Nggih, kosong ini kosong. Mari sik golek bahan, golek sing luwes-luwes sik rada angel.
Iki berarti sing ki melok paketan sing dhisik berarti ki ya. Sing 8 7 8 nika. 7 8 nika. Makanya kan iki sing luwes 1 2 3 4. Sing luwes. Jadi setelah ini nanti istilahnya pakane mak gori kita berarti. Nggih. Ampas sama gajah nodot sama pacong. Tapi lek menurut jenengan lebih antaranya odot dengan pacong, Pak? Masih apa kambingnya masih suka pacong. Masih suka pacong. Iya. Kan ada manisnya toh ini. Aku ndek ngomah wis lekah nandur Pak aku pacong. Tak rasane sing pacong ku lek dicoper. Nek coperku kan nyacah motong 5 10 cm 5 cm-an. Iku seneng. Tapi dicoper ngene iki gak seneng. Lah niku terbalik, lek gadan niki lek motong-motong mboten purun. Dipotong enggak? Gelem iki berarti harus dilembutkan. Ya, mecah. Dadi 4, dadi 3. Jadi ini teman-teman, jadi setiap istilahnya ternak itu berbeda-beda cara dan karakter ternak, cara pola makannya juga berbeda-beda. Kalau seperti ini di kandang saya nggak mau makan. Tapi kalau tebon mau. Tapi kalau kolonjono nggak mau. Masalahnya nggak tahu. Saya kurang tahu Israel kita tidak Israel kambing nggak mau seperti di kandang saya kan. Kadang apa permasalahannya kambing datang baru datang. Lek sing teng mriki berarti kan sudah adaptasi sudah terbiasa. Kalau yang ini berarti ngambilnya kurang sekitar bulan 10 awal. Bulan 10 awal ini ngambil berarti. Ini masih bulan 8, 9, 10. Ya, berai sedanten nih. Nggih. Jadi istilahnya ngenten Pak, kalau wau kan mriki satu dolan-dolan karo ndelok perkembangane sing cilik-cilik, tak kene-kene cilik-cilik ya apa saiki dadi gedhi apa urung. Aku masalah kan ngewehi sing wingi kan cilik-cilik apa aja umur sekitar 3 bulan ta ya. Keduanya istilahnya kan kita di sini membuatkan video ini buat edukasi itu biar teman-teman peternak di Nusantara ini yang melihat video ini kan bisa untuk referensi beternaknya. Jadi untuk memanfaatkan lahan yang ada. Jadi kan dari kemarin saya ngambil video-video di peternak-peternak itu kan ada yang makanannya cukup hijauan tok ramban, terus ada yang campur ramban sama suket, terus di sini kan cuman gajahan, odot sama pacong. Makanan pokok ini. Makanan pokok cuman ini Pak ya. Tapi hasilnya kalau di sini ini istilahnya peternak saya yang istilahnya rawatannya paling bagus di sini untuk pembesaran. Jadi kan kalau jenengan kan dua versi Pak ya. Satu pembesaran, satu ini kan breeding. Breeding pun masih breeding skalanya standaran, bukan breeding mengarah ke seni belum. Jadi masih standaran lumpuk-lumpuk karena golek nganu dioperasi apik kan ngono Pak ya. Jadi ini teman-teman istilahnya buat referensi jenengan istilahnya di lahan di wilayah sekitar jenengan, kalau memang itu wilayahnya pegunungan itu biasanya pola makannya pakai hijauan ramban, kaliandra, terus reside dan macam-macam yang ada tanaman di pegunungan. Tapi kalau di sini kan dataran-dataran rendah Pak ya. Dataran-dataran rendah, jadi sini istilahnya cuman bisa ditanami gajahan odot yang cepat. Kalau kita tanami ramban enggak cukup. Enggak cukup. Masalahnya kalau kita tanamin ramban itu kita harus mempunyai lahan yang sangat luas, 1 hektar, 2 hektar harus itu Pak. Tapi kalau kita istilahnya kita punya lahan di seperti ini, kita tanamin odot sama pacong itu muter. Jadi ini babate pacong sama odot berapa hari sekali? Tiap hari. Enggak, dari posisi seperti ini terus sampai babat umurnya sekitar 1,5 bulan. 1 bulan, 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Berarti ini kan terus Pak ya, berarti. Terus, jadi setelah sini babat, sampai sana habis, ini babat lagi. Nah, gitu. Jadi nggak ada putusnya.
Jadi itulah teman-teman, istilahnya kan kita itu beternak, jadi tidak harus ribet sebetulnya. Kadang-kadang ada yang ribet, digolekne panganan iki comborane iki. Di sini cukup gajah nodot sama pacong sama ampas seperluna. Cuma ampasnya pas wakah dengaran Pak Yo. Biasa sama. Sama itu biasa. Biasa. Jadi kambing 50 ekor sekitar habisnya 4 masaan. Iya. 4 sampai 5 lah. Kadang lihat kondisi apa hijauannya. Berarti kan corok di kos per hari, per bulan itu saya nyukupi Pak. Insyaallah cukup. Kak, maksud saya kan istilahnya buat kos beli comboran terus dari hasil jenengan ternak itu nyukupi. Masih sisa. Iya. Karena ada pembesaran. Tapi kalau istilahnya buat breeding tok, kira cukup enggak? Kayaknya enggak cukup. Kalau buat breeding saja enggak cukup ya berarti. Cukup. Masalahnya kan kalau breeding kan kita gambling. Ya. Kalau kita beranak satu bagus ya regane apik. Lek mana sedeng regane sedeng, mana elek regane elek. Kuwi lek selamat. Terus lek pas wingi-winane bodoh keserang PMK jebret. Totalan ya. Rata-rata sama Pak. Jadi saya keliling di peternak saya sendiri pun rata-rata sama. Kalau kesahnya waktu PMK kemarin ada yang istilahnya suloyo mati niku wonten. Kalau di kandang saya yang jelas itu yang mati 2 tapi sudah masih cempe. Kalau yang induk itu yang kena PMK itu rata-rata cempenya mati di dalam. Tapi kalau yang di sini alhamdulillah selamat. Ya. Jadi makanya itu setiap kandang beda. Kemarin saya dolan di kandangnya Mas Gancet, kena itu juga cempenya mati di dalam. Mungkin sakit jagong kedik Pak. Ya, monggo. Tak sambil tanya-tanya. Jadi seperti ini teman, kalau polanya bapaknya ini peternak di sini, di peternak di kandang ini gajah nodot tadi istilahnya nanti biar habis semua Pak ya. Jadi berarti kan kita kasih polar sedikit. Fungsinya polar berarti satu itu untuk merangsang makan dari gajah nodot. Berarti ini cuma cukup cukup segini, ini berarti sampai besok pagi. Iya. Terus pagi nanti dikasih lagi. Baru lagi segini atau sama? Porsinya sama. Tapi cuma ampasnya agak sedikit. Berarti makannya 2 kali pagi dan sore. Jadi istilahnya cukup simpel bagi saya. Istilahnya kita ngerawat kambing, walaupun itu kita ngerawat ada 50 ekor atau 100 ekor 2 orang cukup berarti ya? Cukup. Kemarin kan sampai hampir 100 ya Pak, waktu paketan 10-10. Iya. Hampir 100 ekor kan cuma jenengan kali Bu Edo. Ini agak ringan sedikit ini. Ya, masalahnya kan paketan yang terakhir ini kan saya cuma ngasih 5 ekor. Masalahnya kan gridnya juga tak naikkan Bapak. Berhubung istilahnya kan kambing yang gridnya ekonomis harganya juga turun kan gitu loh. Monggo Pak. Ya, monggo. Jagong dhisik. Apa pondro? Benar. Cukup simpel, nggak rabiek. Jadi ngapunten Pak niki karo ngopi
Nah, monggo karo ngopi. rokokan, karo jagongan. Jenengan ini kan pengalaman jenengan di ternak kambing ini, Pak. Nggih. Jadi kan pengalaman seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi pengalaman antara satu dengan satu yang lain berbeda-beda. Pengalaman ternak jenengan di sini ini jenengan dulu itu mulainya itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 2011. Itu tapi kambing Jawa. Kambing Jawa Randu itu. Aku rene kandangnya sini Jawa, Pak, gini ya. Jawa. Terus kok istilahnya lekas mulai kambing kali gesing? Anu, apa? Terus Jawa berarti lho Pak sampean. Berarti tapi anu, apa? Penghasilannya kurang. Kurang ya? Sedikit. Dari untuk hasilnya itu kan di angka nominal, berarti yang di nominal berarti kan agak sedikit. Masalahnya kan dengan kalau kambing kali gesing kan lek metune luwes anake paine larang kan lho Pak ya. Iya. Panganane padha. Panganane padha, merawate nggih sami niku. Kalau di sini merawatnya sama ya, cuman bedanya kalau Jawa sama kali gesing palingnya cuman di memandikan. Nggih. Jadi lek Jawa enggak usah didusi, lek kali gesing kudu didusi. Masalahnya enggak didusi sebulan dua kali. Lah didusi rewase brodol. Nek brodol mah ndak payu. Terus jenengan pekerjaan selain ngopeni wedhus napa, Pak? Sing anu pokok niki. Sing pokok ngopeni wedhus tok. Pokok niki. Lintune mboten enten. Lintune mboten enten. Dadose napa manjing teng sabin napa ada istilah pekerjaan lain mboten enten. Berarti khusus niki namung nekuni niki. Nekuni di kambing tok. Dan jenengan berarti selama 2011 sampai sekarang berarti sudah 11 tahun. Nah, kurang lebih. 11 tahun berarti pekerjaan lain mboten enten. Mboten enten. Namung niku sing ditekuni. Dulunya kan sapi itu. Sapi terus apa? Oh, ini bekas kandang sapi berarti. Sapi. Sapi jomplang. Jomplang tahun pinten? Gini gue mulai apa 2011 akhir itu anu apa pon gantas niki. Ternyata 2011 akhir tuh harga sapi kalau nggak salah lekas mundur loh, lekas naik. Tapi kan pembesaran waktu ini Mas. Pembesaran kan apa hasilnya kan tetep aja. Itu nggak ada kenaikan. Buat beli comboran sama opa yang ngarit hitungannya pres. Nggak nutut lek damel ekonomi teng pawon. Yang pawon karo kebutuhan rumah tangga mboten nutut berarti ya. Mboten nutut. Ini ku dereng nyekolahne anak. Nah, tapi dengan istilah jenengan beralih ke kambing berarti sekarang dari 2011 sampai 2022 berarti sudah 11 tahun sudah bisa merasakan hasilnya dari memelihara kambing berarti. Nggih, sampun nggih. Ya, jenengan sekarang kan kambingnya hampir sekitar 50 ekor. Untuk breedingnya niki berapa induk? Induknya ada 14 apa? 14 lainnya berarti pembesaran. Berarti 14 ekor iki ragate mangan melok pembesaran berarti Pak. Ya nunut. Pembesaran. Cambarane nunut. Berarti padunane sing ben mulan sing bayari aku sing makan iki Pak. Jadi makanya napa induk-indukan ini ki gratis. Berarti anak hasilnya cempe iki wis badan berarti ya Pak ya. Badan nggih. Pomo didol iku payu pira-pira badan. Analisa jenengan berarti gini Pak. Analisa jenengan kan dulu saya waktu jenengan ke kandang saya kan masih beli 2 ekor induk ya. Ya. 2 ekor induk harga kalau nggak salah 12,5 juta atau berapa? Iya, mungkin itu. 12,5 juta ya. Das kepala merah sama trotol. Nah, oke. Itu yang trotol kawin beranak 1, anakannya trotol mati ya Pak nanti Pak? Yang satu mati, yang satu apa? Terjual. Oh, jual. 12. Terus satunya kan kepala merah masih, kepala merah ambien kuru cilik kan. Saiki jadi gede kan berarti semana
lanang. Ya. Jaler, terus jaler setri, terus setri-setri nggih. Berarti yang abang brang iku anak iku. Ya, nggih. Abang brang dasa api iku. Berarti sudah beranak 3 kali. 3 kali. Anak pertama apa piro wae sama adalah 10. Apa 8? Lebih Mas nggih. Hah? Payu 12. 12. Nah, itu teman-teman, kalau kita breeding istilahnya ya gamblingnya di situ. Kita beranak 1 kali saja. Umur pinten Pak Niko? Ngadine? Sekitar 18 bulan. 18 bulan laku 12,5 juta. 12 juta, sekitar 12,5 juta. Induknya hitungannya dulu kan dari saya kan buntingan 6 jutaan Pak ya. 6 juta setengahan. Sudah kawinan, tak kawinkan sama sigar laki, yang satu nggak jadi, tak kawinkan sama jantan di rumah, keluar trotol ya Pak ya. Ya, trotol jantan sama betina. Tapi kan sing kae rada trouble Pak ya. Akhirnya tak jual lagi, tak kasih induk baru. Jadi dari sini selain jenengan untuk hasilnya ini berarti sudah plus. Ya. Hasilnya dari breeding jenengan sudah papan anaknya piro-piro payune berarti wis hasil plus berarti. Untuk pembesaran Pak, untuk pembesaran itu jenengan kan lek peternak saya yang paling banyak itu kan jenengan yang ngambil pembesaran. Berarti kan jenengan pembesaran sudah 5 paket. 4 paket atau 5 paket? 4 paket. Kan 5 itu apa, terus ada apa pengurangan itu. Itu. Nah, sekarang kan 4 paket. 4 paket. 4 paket, 1 paket itu berarti kan kalau kemarin kan tak isi 10 ekor. Ya. Sekarang kan tak isi 5. Ya. Cara ngomong neno tak isi 5, kalau tak isi 10 nanti Pak. Penak sing gansal. Penak sing 5. Pakane titik hasilnya oke. Tapi rawatannya ekstra. Masalahnya barangnya udah cilik-cilik. Tekone cilik-cilik lagi didot. Lagi PR sama Pak. Lah niku asline ya enten tingkat kesulitannya. Cuman dari kos makannya berarti berkurangnya, berarti kan 1 paket berkurang makan 5 ekor induk. Dari paketan Pak ya, dari paketan jenengan berarti kan kerjasama Karekula berarti sudah 1,5 tahun atau 2 tahun Pak? 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau istilahnya Bapak ini ngambil dari saya paketan itu 2 tahun, berarti kan jelas ada hasilnya. Lerana hasilnya kira-kira udah ngopeni wedhus. Laren benar. Kira-kira keuntungan per paket berapa Pak? Keuntungan itu, kalau saya kan cuma analisa dari peternak satu kan berbeda-beda. Kalau dari jenengan dengan pola makan seperti ini, keuntungan per paketnya? Kalau per paketnya itu bersih sekitar 7 juta. Keuntungan bersih 7 juta selama 5 bulan. Nggih. Selama 5 bulan 7 juta, berarti 1 bulannya jenengan dapat gajian berarti 1,5 juta. Itu kalau 1 paket. 1 paket. Lele petang paket berarti tinggal ngalikan ya. 1,5 juta peng 4 berarti piro ya? 1,5 juta peng 4. Papat berarti 8. 8 pitu. Pitu dah. 8. Enggak 6. 8 papat. 1,5 juta peng 4. Aku ya goblok ngitung-hitungan. 1,5 juta peng 4 lho, Pak. 1 juta peng 4 petang juta. Sing 500 peng 4 berarti 2 juta. Berarti 6 juta. Saulan berarti sama gajiannya ngopeni wedhus tok 6 juta. Itu bersih. Jadi karo gajine tapi kan kotor. Awake kan kotor. Oh, gak masalah, Pak. Jadi kita itu kan bekerja istilahnya kan kotoro kan ngene iki gak sepiro, Pak. Kotoro juga istilahnya kan pokoknya duitnya ambune enggak lebus, Pak. Ya itulah teman-teman, istilahnya kan dari nominal dia itu kan ngambil dari saya 4 paket. 4 paket berarti itu per bulannya dihitung-hitungannya dia itu berarti dapat keuntungan sekitar 6 juta. 6 juta berarti belum hasil dari breedingan ini berarti Pak. Lek pomo anak cempe didol payu 2.500, 3.000, 1.500.
ini berarti tambahan lagi. Tambahan. Berarti hitung-hitungannya jenengan itu mau sak wulan bayarannya di atasnya 6 juta berarti gitu. Itu buat kebutuhan rumah tangga sudah cukup. Kira-kira ya tambah iso mager iki amben rene rong nek pager sakmene gedene iki. Dadi ya mager iki ya dit okah cah. Tekok ngarep pikir rencana JRPG kandang meneh. Jadi saya istilahnya melihat peternak seperti ini, saya juga istilahnya piye ya, marem. Jadi kita itu kerjasama sama-sama menguntungkan, tidak ada yang sebelah pihak kita rugikan. Jadi peternak itu ada keuntungan yang banyak, saya malah lebih marem. Berarti di sini dengan istilahnya saya kerjasama dengan bapak ini kan berarti kan berhasil toh Pak gitu. Jadi kita tidak ada istilahnya monopoli jenengan tak hapus itu wedhus larang-larang. Terus saya juga beli dengan keadaan barang jenengan juga sesuai dengan keadaan kan ngoten. Jadi dari situ kita dapat simpulkan istilahnya kita itu beternak kalau kita benar-benar bisa memanage satu, kedua ini kita itu bisa berhitung-hitung, otomatis tidak ada ruginya. Cara ngomongnya angka kerugian 0% Pak ya. 0% ya. 0%. Ya, pokok nggak mati itu. Tapi selama ini kan cara ngomongnya nek serangan mati kan waktu geradakan PMK kita Pak. Nggak sampai mati sih ya. Alhamdulillah selamat nih. Selamat. Cuman cara ngomongnya selama saman ngopeni wedhus sih berarti angka kematiannya 0% berarti ya. Cara ngomongnya presentase dari 1 tahun itu angka kematiannya wedhus 0% berarti ya. Iya, 0%. Nah itu tergantung kitanya sedang menjaga kesehatan hewan. Nah, betul. Jadi dari pola makan, kebersihan kandang, terus kontrolnya penting. Yang ya, pentingnya kontrolnya. Istilahnya yang sakit atau apa kan kita istilahnya cepat ditangani. Untuk istilahnya jenengan nangani kambing ini paling sulit untuk sakit apa Pak? Kembung itu cempe atau cempe. Lah induk saya masih ini. Enak. Ya. Kalau kembung lah induk saman celone dokter apa sama obati dhewe, Pak? Obati dhewe. Diobati piyambak. Diobati piyambak obatnya? Cukup Neomeditril niku. Neomeditril obat pitik iku. Nggih. Cukup niku. Itu kembung juga bisa saged kula ndamel niku. Satu induk itu kurangnya berapa mili? Sekitar kalau induknya besar sekitar 3 mili. 3 mili. Nah. Jadi nggak perlu undang dokter berarti? Jarang. Paling kalau undang dokter itu gatel itu, gudeg itu, sulit itu. Gudeg sing model piye, Pak? Model kerowok nih, Mas. Kan kadang kulitnya terkelupas. Oh, sing merah-merah itu. Nah, itu. Ini gudeg basah. Ini gudeg basah emang agak sulit ya. Itu jadi, kemarin itu ada satu saya undangkan dokter itu, alhamdulillah disuntik, kasih obat oles itu langsung sembuh. Itu biasanya gudeg-gudeg seperti itu di waktu musim-musim penghujan ya Pak ya. Waktu musim kemarau biasanya nggak ada seperti itu. Masalahnya kondisi kandang itu nggak lembab, bersih, terus kondisinya cerak sintil barang nggak teles ya Pak ya. Ya itulah teman-teman, kira-kira pengalaman Bapak ini bisa dijadikan referensi buat jenengan-jenengan istilahnya yang sudah beternak atau yang belum beternak atau yang mau beternak. Jadi beternak kambing itu kalau kita tekuni benar sebetulnya juga ada hasilnya. Tapi kalau kita istilahnya beternak itu sudah ada hitungan-hitungan tertentu sebelum kita beternak, sudah dihitung kisah hasilnya sama-sama nih. Nanti akhirnya terjadinya nggak sih ngopeni wedhus ya Pak ya. Kapok. Ya, jadi kalau istilahnya beternak kita istilahnya langsung istilahnya praktek dilakukan, diopeni dengan tulus, diopeni hati-hati, setiti, insya Allah berhasil Pak ya. Nyatanya jenengan sudah 11 tahun, sekarang istilahnya juga ada peningkatan untuk grade. Rencananya ke depan nanti istilahnya breedingnya ini mau dikasih breeding seperti apa lagi Pak? Ini kan biasa. Ya, masih standaran. Jadi nanti kalau ini ya carikan yang agak bagus-bagus itu. Rencananya dicarikan yang
speknya mengarah ke kontes. Iya. Jadi itulah teman-teman, jadi ternak itu istilahnya tidak ada yang instan. Seperti Bapak ini mengawali beternak dari 2011 sampai sekarang, berarti kan ndadek-ndadekne wedhus siji didadekne loro, loro dadekne telu, telu dadekne papat, bosen saiki dadi akeh arep dene kesana sing apik-apik kan Pak ya. Iya. Nah, rata-rata peternak pemula itu pemikirannya instan, tuku wedhus meteng ndang manak apik, payune larang badine akeh. Tapi yang terjadi di lapangan sulit Pak ya. Sulit. Enggak seperti yang dibayangkan. Sulit nganak wedhus apik. Makanya teman-teman, wedhus apik regane larang. Jadi kalau kambing itu istilahnya kita breedingnya mudah, otomatis harganya lebih murah. Permasalahannya apa? Hukum pasarnya kalau kita itu barang itu lebih banyak, permintaannya istilah setara aja, jelas itu harganya mesti turun. Tapi kalau istilahnya breeding itu sulit, itu tingkat harganya itu masih istilahnya bertahan Pak ya. Bertahan. Makanya dari itu teman-teman, kalau kita lihat di media-media ngopo wedhus sing apik-apik regane larang, masalahnya meranakne angel. Siji kuwi sejene meranakne angel ndadekne wedhus angel, ping pindhone wedhus iku lek wis manak slamet apa mati, kadang-kadang manak apik mati kadang-kadang. Nah niku kendalane niku. Kendalane teng niku. Nggih. Aku wis piro ning kandang anak 5 ya mati kabeh barang super-super. Maka dari itu kan kalau kita istilahnya di sini kita itu berani spekulasi. Yang jelas kalau kita hitung-hitungannya sudah jelas, kita sudah bisa menghitung, kita tidak akan istilahnya jatuh. Tapi kalau kita terlalu berspekulasi, hitung-hitungannya tidak dapat, nanti yang didapat cuman rugi dan rugi. Nggih Pak nggih. Nggih. Berarti jenengan kan di sini kan sudah mempelajari karakter kambing itu dari 2011 sampai sekarang, dari kambing Jawa mengarah nengge daging Jawa tak ngesne sing wingi-wingi ku Jawa super jane abang brang gede-gede, terus saiki ganti nglempet. Lah wis nglempet iki sesuk ganti sing apik meneh. Wis malih rencanane niku. Jadi sekarang istilahnya kan cara ngomongnya dhewe pengen di wedhus apik kan butuh waktu yang tidak Cepat. sedikit gitu. Enggak butuh waktu sing enggak kena butuh waktu sing instan, butuh waktu berarti kan rodok sabar tapi selamat kan Pak. Jadi kan wedhus sing ning kandang hitungane iki ya dadi doro-doro ki wedhus baten. Gitu Pak, dari hasil pembesaran jenengan ngambil 1 2 dari niku didimone kok batine dicandalne akhirnya jadi sakmene tean. Jadi kan istilahnya di sini jenengan dapat merasakan hasilnya dari ternak. Jenengan istilahnya sekarang untuk kebutuhan sekolah anak berapa? Kalau sekolah kan ini paling sekitar berapa kan tidak banyak. Anak sekolah? Nah, Jenengan jogane pinten? setunggal. Oh, sitok. Jadi sitok gak pada oke. Paling kan kalau baru masuk yang singkatan. Ya ini. Tapi lek mlebu sekolah jane udah siji cukup ya, Pak. Insya Allah cekap. Mulai SMP, SMA nih cukup mentor. Ya itulah teman-teman istilahnya kan kalau kita itu sudah berkeluarga, kita sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak diduga-duga atau kebutuhan yang sudah bisa dihitung. Kalau kita punya anak, yang jelas itu tahun depan itu kita harus mengeluarkan uang berapa, per bulan kita mengeluarkan berapa. Tapi kalau kita punya ternak seperti ini mudah, tidak sah istilahnya golek utangan yang tonggo ngiwonengen ya Pak nggih. Utang ning tonggo yang gare cangkem gitu. Tapi nek wedhus telone bakul aku butuh duit nggih daftar sekolah. Adol wedhus siji loro cukup. Tapi lek sapi gak kena, kudu adol kabeh. Nggih, terus digempel buntute harus sikile ndak kena. Tapi wedhus gempel cempene kena. nggih. Kebutuhan sing silahe kebutuhan sedikit. Lek sapi masalah kudu butuh gede, kudu adol sapi siji payu 20 juta, 30 juta, 40 juta. Jadi mungkin pengalaman Bapak ini bisa diambil teman-teman yang melihat dan menonton video ini, dan mungkin juga cukup
sampai di sini istilahnya saya berbincang-bincang sama Bapak ini untuk masalah ternak. Jadi pengalaman yang ada di peternak saya sendiri pun bermacam-macam. Jadi tidak harus mengacu pada pola makan yang ada di kandang saya. Jadi semuanya mempunyai trik masing-masing supaya ternak itu menjadikan sehat dan gemuk, istilahnya tidak pertumbuhannya tidak kesendat. Jadi dari video-video yang kemarin di sini pola makannya yang sangat sederhana sekali dan cara makannya juga sangat simpel sekali. Istilahnya cara ngomongnya tenaga nggak patek ribet Pak ya. Jadi cuman kita ada HMT-nya, pakan cuman pakai gajahan odot sama pacong, tambah ampas tahu secukupnya sama polar secukupnya. Polar 1 bulan nek kambing sekian habisnya berapa Pak? Sekitar 2 karung. 2 karung polarnya. 2 karung berarti sekarang sekitar 500 ya. Iya 500. Tapi ini polar mudun gak sekitar 200. Jadi kalau mahal digawe enak mong polar itu 1 bulan 500. Tinggi makan wedhus sekitar 40 sampai 50 ekor ya. Berarti hitungannya juga ya itu tadi jenengan sudah dengar sendiri dari Bapak ini, keuntungan dia memelihara dari pembesaran saja dia dapat keuntungan bersih segitu. Tapi kalau pembesaran itu kita pakannya pakai pakan jadi, pakan beli, yang jelas keuntungannya nipis banget Pak ya. Enggak nutut. Tipis lah Dek. Tipis banget Pak. Tipis banget Pak ya. Jadi yang jelas HMT ini solusi selain kita dapat meminit pakan Pak ya. Masalahnya kan kalau tidak ada hijauan yang jelas kos makan kambing 50 ekor ini kalau beli 1 bulan nggak cukup uang 5 juta. Nggak cukup. 1 hari 100 nggak cukup. 1 hari 100 nggak cukup. Hijauannya nggak cukup. Hijauannya. Ya. Maka dari itu teman-teman istilahnya kalau kita mau beternak, satu kita sediakan lahan untuk hijauan dulu. Setelah kita lahan ada untuk hijauan, baru kita kandang Bapak ini ya kandang seadanya dulu. Kita tidak ada kandang yang mewah Pak ya. Jadi kandangnya seadanya dhisik pokoknya tinggi usaha, iso ana asile kena tinggi butuh sesuk lewes ana asile gawe kandang sing apik, disani wedhus sing apik-apik, lainnya tetap untuk kebutuhan kan Pak. Ya itu teman-teman, istilahnya kita berbincang-bincang pada sore hari ini mungkin dapat bermanfaat bagi jenengan yang menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap tombol like, subscribe, dan komen supaya channel ini tetap berlanjut. Besok insya Allah kita akan jalan-jalan lagi mengambil pembesaran yang ada di Desa Donomulyo, Kabupaten Blitar Timur, Malang ya, Donomulyo. Jadi besok istilahnya di sana pola makannya seperti apa, dia beternak sudah berapa tahun, dari tingkat kegagalan dan tingkat kesulitannya juga nanti dia juga istilahnya bisa menceritakan di sini. Jadi dari beberapa nanti video-video yang tak up di media di YouTube ini, kiranya bisa buat referensi jenengan-jenengan yang sudah beternak atau yang akan memulai beternak di dunia kambing kali gesing ini. Saya kira sampai di sini dulu. Saya cukupi, sekian saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak nggih. Nggih, sami-sami.